Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Efriani Tutonga, NIM 0703251007, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, Medan. Di sini, saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Sains dan Teknologi. Nah, sebelumnya, mari kita bahas apakah itu sains dan teknologi. Sains itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam dan gejala-gejalanya melalui pengamatan serta percobaan dengan tujuan menemukan penjelasan dan kebenaran tentang dunia di sekitar kita. Jadi, sains itu adalah pengetahuan yang dimana seperti yang kita ketahui di dunia ini banyak sekali hal-hal yang belum kita ketahui kebenarannya. Nah, dengan sains kita mengetahui dan mempelajari bagaimana hal-hal tersebut bisa terjadi. Contohnya seperti hujan. Nah, kita tahu hujan itu sering sekali terjadi di sekitar kita. Tapi apakah kita tahu bagaimana hujan itu bisa terjadi? Nah, itu dia. Dengan sains kita bisa mempelajari bagaimana hujan itu bisa terjadi. Lalu selanjutnya ada teknologi. Apakah itu teknologi? Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan dalam bentuk alat, cara atau sistem yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia, mempercepat aktivitas, serta membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya, teknologi ini penerapan ataupun yang menjadi alat dari pengetahuan-pengetahuan yang tadi kita ketahui. Nah, sains tadi kan pengetahuannya, sedangkan teknologi ini adalah penerapan dari pengetahuan itu. Jadi mereka berdua ini memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya, setelah kita ketahui pengertian dari sains dan teknologi, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari sains dan teknologi. Tujuan dari sains itu yang pertama ialah menjelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Lalu yang ketiga, memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, ini dia. Sains itu kita pelajarin bukan semata-mata untuk kita hanya tahu saja, tetapi dengan sains, pengetahuan sains itu kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya seperti ramalan cuaca. Nah, dengan sains itu kita bisa mengetahui ramalan cuaca menurut dari gerak awan, rasi-rasi bintang, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, tujuan dari sains itu adalah menjadi dasar untuk perkembangan teknologi. Lalu, apakah tujuan dari teknologi? Tujuan dari teknologi yang pertama itu mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, membantu menyelesaikan masalah. Lalu meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan yang terakhir, membangun inovasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Lalu selanjutnya, kita akan membahas perbedaan dari sains dan teknologi. Sains dan teknologi memiliki hubungan yang erat, tetapi juga memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaan yang pertama itu, sains itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam dan fenomena-fenomenanya. Nah, sedangkan teknologi adalah penerapan dari ilmu pengetahuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Lalu yang kedua, sains itu tujuannya untuk mencari kebenaran dan pemahaman, sedangkan tujuan dari teknologi untuk menyelesaikan masalah dengan praktis. Lalu, yang ketiga, sains itu menggunakan metode penelitian, percobaan, dan pengamatan, sedangkan teknologi itu menghasilkan metode, alat, dan juga sistem. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah peranan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Nah, sains dan teknologi memiliki peranan penting dalam banyak bidang dalam kehidupan manusia. Termasuk yang pertama itu adalah bidang kesehatan. Sains dan teknologi pastinya punya pengaruh yang besar di bidang kesehatan. Contohnya seperti apa? Seperti alat-alat medis, itu contoh dari teknologi, perkembangan teknologi. Lalu untuk sainsnya, ya itu dia pengetahuan-pengetahuan. Bagaimana kita bisa mengetahui gejala-gejala penyakit ataupun cara penyembuhannya. Nah, itu kita ketahui dengan sains. Lalu yang kedua ada bidang pendidikan. Nah, pastinya sains dan teknologi memiliki peranan yang besar pada bidang ini, di mana sains itu pasti berperan untuk memberikan pengetahuan bagi bidang pendidikan tersendiri. Lalu sedangkan teknologi membantu ataupun mempermudah bagi peserta didik untuk mendapatkan informasi.
Yang ketiga, dalam bidang komunikasi. Seperti yang kita ketahui, dari zaman dulu hingga zaman sekarang, perkembangan sains dan teknologi paling terasa itu di bidang komunikasi. Yang mana dulunya kita hanya bisa berkomunikasi dengan telepon umum, sekarang kita sudah mempunyai telepon genggam ataupun handphone yang dimana komunikasi kita menjadi lebih mudah dan cepat. Lalu yang keempat ada bidang transportasi. Dulunya transportasi itu masih menggunakan hewan seperti kuda dan mungkin unta. Namun sekarang kita sudah menggunakan mobil, kereta, pesawat, bahkan helikopter. Lalu yang kelima pada bidang industri dan pertanian. Nah, pada bidang industri dan pertanian ini kita bisa lihat dengan berkembangnya mesin-mesin yang membantu pada bidang industri serta mesin bajak otomatis yang membantu pada bidang pertanian. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah perkembangan sains dan teknologi dari zaman prasejarah sampai zaman sekarang. Nah, pada masa prasejarah itu sains dan teknologi itu juga ada, tetapi masih dalam cakupan yang belum luas seperti sekarang. Contohnya yang pertama itu penemuan api, di mana pada masa itu kan manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Akan tetapi dengan rasa yang ingin bertahan hidup itu, mereka melakukan berbagai macam cara sampai akhirnya mereka menemukan yang namanya api. Lalu yang kedua itu ada penggunaan alat dari batu dan tulang. Nah, mereka menggunakan batu dan tulang untuk berburu supaya mereka dapat makanan dan akhirnya bisa untuk menyambung kehidupan. Lalu selanjutnya juga mereka melakukan yang namanya pengamatan alam. Bagaimana mereka melakukan pengamatan alam itu? Nah, pada saat itu mereka sudah bisa membedakan siang dan malam, yang dimana siang mereka gunakan untuk berburu, bercocok tanam, ataupun mencari makanan, sedangkan di malam hari mereka gunakan waktunya untuk beristirahat. Lalu yang terakhir itu awal pertanian dan peternakan. Pada masa prasejarah itu juga sudah mulai timbul yang namanya pertanian dan peternakan walaupun dalam skala yang lebih kecil. Selanjutnya adalah perkembangan sains dan teknologi pada masa kuno. Yang pertama itu pada masa Mesir kuno. Pada masa Mesir kuno mereka sudah mulai mempelajari tentang arsitektur, di mana kita bisa lihat dari pembangunan piramida, kuil, dan juga bangunan-bangunan lainnya. Lalu yang kedua itu mereka mulai mengenal matematika, yaitu bilangan dan juga geometri, yang dimana hal tersebut mereka gunakan untuk pembangunan dan juga untuk mengukur tanah. Selain itu, pada bidang astronomi, mereka juga mempelajari tentang perubahan siang dan malam serta rasi-rasi bintang untuk membuat kalender. Bukan hanya itu, untuk bidang kesehatan mereka juga sudah mulai menggunakan obat-obatan herbal serta ilmu mumifikasi, dan juga mereka melakukan irigasi air sungai untuk pertanian. Selanjutnya pada masa Yunani kuno, pada masa ini mulai muncul tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan juga Aristoteles yang mengembangkan cara berpikir logis dan juga ilmiah. Nah, mereka juga ini, selain mereka juga banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang mengembangkan seperti teorema, geometri, prinsip hidrostatis, dan juga lainnya. Selain itu, pada masa Yunani kuno ini juga mereka mempelajari tentang pergerakan planet dan juga bintang. Mereka juga membuat alat-alat sederhana seperti katrol, skrup, dan juga mesin perang. Selanjutnya, pada masa India kuno, pada masa ini, dalam bidang matematika mereka sudah mulai mengenal angka 0, desimal, dan juga aljabar. Selain itu, mereka juga mempelajari tentang gerhana, pergerakan planet, dan juga waktu kalender. Dalam bidang kedokteran, mereka juga mempelajari tentang ilmu kesehatan tradisional, pembedahan, serta tanaman obat yang membantu mereka dalam menyelesaikan masalah medis. Selanjutnya itu pada masa Cina kuno. Nah, pada masa Cina kuno ini mulai yang namanya ditemukan kertas peratakan dan juga kompas untuk
membantu pelayaran. Selain itu juga mereka menemukan yang namanya mesiu yang mereka gunakan untuk kembang api yang lalu dikembangkan kembali dan digunakan untuk senjata. Nah, di Cina juga mereka mengetahui ataupun mempelajari bidang pengobatan dengan pengobatan tradisional Tiongkok atau yang sering disebut dengan akupuntur. Nah, dalam bidang arsitektur, Cina mulai membangun bangunan-bangunan besar, contohnya seperti yang saat ini masih berdiri, yaitu tembok Cina. Selanjutnya adalah pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu dunia Islam, Eropa, dan juga Cina dan Asia Timur. Nah, pada abad pertengahan ini muncul ilmuwan-ilmuwan penting yang contohnya seperti ilmuwan-ilmuwan muslim, yaitu Al-Khawarizmi yang beliau mempelajari tentang aljabar. Lalu yang kedua ada Ibnu Sina mempelajari tentang yang berperan penting pada bidang kedokteran. Lalu ada Al-Baltani yang mempelajari tentang posisi bintang serta planet. Lalu untuk yang Eropa, di sini mulai dikembangkan yang namanya universitas dan pada bidang arsitektur serta astronomi. Nah, untuk Cina dan juga Asia Timur, pada Cina mulai ditemukan yang namanya empat penemuan yang paling penting. Yang pertama itu seperti penemuan kertas, yang kedua ada percetakan, yang ketiga ada penemuan kompas, lalu yang terakhir ada penemuan mesiu ataupun yang bisa digunakan untuk kembang api, lalu dikembangkan kembali untuk digunakan sebagai senjata api. Nah, lalu yang selanjutnya adalah pada era Renaissance ataupun era setelah abad pertengahan. Nah, ini ditandai yang pertama itu kebangkitan ilmu pengetahuan. Pada abad pertengahan, khususnya pada daerah Eropa, pada masa itu sempat terjadi kemunduran sains dan teknologi. Kenapa? Karena mereka fokus kepada hal-hal mistis, yang mana ilmuwan-ilmuwan yang ingin melakukan penelitian itu agak sedikit terbatasi aktivitasnya, karena para pemuka-pemuka lainnya itu mereka lebih dominan kepada hal-hal mistis. Nah, pada masa era Renaissance inilah hal-hal mistis itu mulai berkurang dan akhirnya kebangkitan ilmu pengetahuan itu kembali terjadi. Lalu yang kedua itu adanya penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan itu seperti mesin cetak, teleskop, teori heliosentris, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga itu tokoh ilmuwan terkenal mulai muncul. Tokoh ilmuwan ini seperti Johannes Gutenberg, ada Galileo Galilei, dan juga Andreas Vesalius, dan lain sebagainya. Serta penyebaran ilmu yang lebih cepat. Nah, karena perkembangan teknologi itu semakin maju lagi, penyebaran ilmu itu juga makin cepat. Kenapa? Karena ilmuwan itu bukan cuma satu atau dua lagi. Di setiap tempat itu pasti ada saja orang ataupun ilmuwan yang melakukan penelitian-penelitian baru, yang mana pastinya akan menimbulkan pengetahuan baru yang bisa dipelajari oleh kita. Lalu kemajuan seni, arsitektur, dan navigasi. Nah, setelah itu yang kelima ini ada abad ke-18 dan juga sampai ke-19. Nah, pada abad ini ditemukan yang namanya mesin uap. Lalu di industri tekstil dan manufaktur ada kemajuan transportasi, perkembangan komunikasi, serta pemanfaatan energi baru. Lalu pada abad ke-20 transportasi mulai modern, perkembangan komunikasi juga makin laju, juga kedokteran serta komputer dan teknologi digital awal, dan mulai dilakukan yang namanya penjelajahan luar angkasa. Lalu pada abad ke-21, yang mana itu pada abad sekarang, internet dan media sosial. Nah, internet dan media sosial ini sudah mulai mudah kita akses pastinya, karena kita sudah memiliki smartphone ataupun handphone yang mana semakin hari semakin canggih. Lalu yang kedua, ini dia smartphone dan juga gadget. Dan yang sering sekali dan sangat dekat dengan kita itu kecerdasan buatan atau AI dan juga robotika.
ada juga bioteknologi serta energi terbarukan. Selanjutnya adalah dampak dari sains dan teknologi. Dampak positifnya yang pertama itu mempermudah komunikasi, yaitu dengan smartphone atau telepon genggam. Yang kedua, kemajuan transportasi, yang mana kita ketahui sekarang kita bisa menggunakan transportasi dengan lebih leluasa. Yang kedua, ada perkembangan kesehatan, yaitu dengan meningkatnya alat-alat medis, kualitas dari alat-alat medis. Lalu yang keempat, ada meningkatkan pendidikan, yang dimana kita bisa menggunakan alat-alat canggih seperti proyektor dan juga laptop sebagai alat kita untuk mencari informasi. Lalu yang kelima, ada efisiensi pekerjaan, yang dimana kita bisa memudahkan pekerjaan kita, yaitu pertama itu dengan laptop mungkin kita bisa membuat data lebih mudah lagi. Lalu ada inovasi energi. Nah, selain dampak positif, perkembangan dari sains dan teknologi ini juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama kerusakan lingkungan. Lalu yang kedua ada ketergantungan teknologi. Nah, dengan kita terus-menerus menggunakan teknologi, seperti mungkin penggunaan AI. Nah, jika kita menggunakan terus-terusan AI tanpa berpikir logis, tanpa berpikir ataupun tanpa kita hanya membiarkan AI itu yang mengerjakan pekerjaan kita, pasti kita bakal ketergantungan teknologi, yang mana kita bakal tertinggal. Malah teknologi itu semakin naik ataupun semakin berkembang, sedangkan kita masih di situ-situ saja karena kita tergantung dengan teknologi tadi. Yang ketiga itu ada pengangguran. Nah, karena mungkin beberapa pekerjaan itu sudah diambil alih dengan teknologi, pengangguran itu semakin marak dan semakin banyak. Lalu ada penyalahgunaan teknologi, contohnya seperti yang sangat-sangat sering kita dengar itu adalah seperti judol atau judi online. Nah, lalu selanjutnya ada senjata modern. Dengan perkembangan sains dan teknologi ini sudah mulai juga dikembangkan senjata modern yang itu bisa menjadi ancaman untuk kita. Lalu yang terakhir ada kesenjangan sosial. Nah, kesenjangan ini itu mungkin terjadi saat mungkin ada yang daerah yang teknologinya lebih tinggi daripada suatu daerah lain, yang mana membuat statusnya itu menjadi berbeda. Jadi yang si A merasa lebih tinggi sedangkan si B itu merasa lebih rendah. Nah, hal ini juga merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan sains dan teknologi itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya, sains merupakan kumpulan pengetahuan yang diperoleh dan proses untuk mendapatkan pengetahuan baru. Sedangkan teknologi adalah penerapan dari pengetahuan yang dapat berbentuk alat ataupun keterampilan, yang mana keduanya ini memiliki keterikatan yang menjadi dasar penting dalam kehidupan manusia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai sains dan teknologi. Nah, dapat kita ketahui kan kalau semisalnya sains itu dari masa prasejarah sampai sekarang itu terus berkembang, terus ada saja inovasi barunya. Nah, untuk itu pastinya teknologi yang sekarang ini tidak akan berhenti sampai di situ saja. Sekarang sampai nanti ke masa depan, teknologi baru, inovasi baru pasti akan terus berkembang. Kita sebagai manusia, kita harus bisa mengikuti dan mengimbangi bagaimana teknologi itu berkembang. Jangan sampai kita ketinggalan ya. Dan selain itu, perlu kita ketahui juga, sains itu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Sebagai orang yang menggunakan teknologi itu, kita harus bisa memilah-milah dengan baik nih. Apakah teknologi itu jika kita gunakan akan menjadi negatif, akan menjadi positif. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa memperlakukan teknologi itu agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai sains dan teknologi itu. Semoga hal ini ataupun video ini bisa berguna untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.